Halo guys, ketemu lagi dengan aku di CBC Cerita Bareng Citra. Jadi kali ini temenin aku buat mereview film. Sebenarnya film ini udah dari zaman dulu sih dan kayak populer parah gitu di zamannya. Dan bahkan sampai sekarang film ini juga masih sering ditayangi di televisi gitu. Kalian penasaran? Langsung aja kita bahas. Oke guys, jadi film yang akan aku bahas kali ini adalah Kuch Kuch Hota Hai yang menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara Rahul, Tina, dan juga Anjali. Oke, kali ini aku akan menyebut nama Anjali ini sebagai Sharma karena ini akan lebih memudahkan untuk masuk ke dalam cerita nantinya. Jadi di awal film ini diketahui ada seorang laki-laki. Nah, dia ini bernama Rahul. Nah, laki-laki ini tuh berdiri di depan ceta. Nah, buat yang nggak tahu ceta, jadi ceta ini tuh adalah tumpukan kayu yang biasanya digunakan untuk proses kremasi jenazah. Dan diketahui yang sedang dikremasi ini adalah Tina, yaitu istrinya Rahul. Jadi Tina ini diketahui meninggal setelah melahirkan putri mereka yang pada saat itu diberi nama Anjali. Sebelum Tina meninggal, sebenarnya Tina ini sudah membuat 8 surat yang kemudian dititipkan kepada ibunya Rahul untuk diberikan kepada Anjali, yaitu anaknya, setiap kali Anjali ini berulang tahun sampai kemudian usianya menginjak 8 tahun. Singkat cerita nih, Anjali udah berusia 8 tahun dan di hari ulang tahunnya ini dia juga menerima surat terakhir dari ibunya. Di sini Anjali mulai membaca tuh surat cerita dari ibunya, semuanya dibaca. Dan film ini pun berpindah ke flashback saat Rahul, ayahnya Anjali ini masih kuliah. Jadi semasa kuliah, Rahul ini dikenal sebagai cowok yang playboy. Dia suka merayu cewek-cewek di sekitar kampusnya. Nah, Rahul ini juga memiliki sahabat yang bernama Sharma. Nah, Sharma ini tuh berbeda dari cewek-cewek pada umumnya, guys. Dia nggak suka pakai rok, dia nggak suka pakai make up, penampilannya sama persis dengan laki-laki. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena penampilan Sharma yang tomboy inilah adalah penyebab kenapa persahabatan dia dengan Rahul ini bisa awet gitu. Karena hanya dia satu-satunya orang yang tidak termakan oleh gombalan-gombalan Rahul ini. Kayaknya dia udah kebal kali lah ya. Jadi Sharma ini tuh tinggal di sebuah asrama wanita gitu, dan di sana itu banyak sekali wanita-wanita yang semestinya bertingkah laku sebagai wanita gitu. Sampai ibu kos ini bingung kenapa Sharma tingkahnya berbeda sendiri dari teman-teman seusianya ini gitu. Kenapa kok berbeda sendiri? Kenapa nggak sama kayak mereka gitu? Nah, terus ibu kos ini juga memperingatkan Sharma agar tidaklah lagi bermain dengan Rahul karena takutnya Sharma ini akan jatuh cinta gitu dengan Rahul. Nah, tapi guys, ternyata Sharma ini kayak langsung jijik gitu. Kayak dia nggak mungkin lah gitu suka sama Rahul. Rahul suka sama Rahul. Ih, apaan? Nggak mungkin gitu. Sharma bilang kayak gitu. Jadi keesokan harinya ini di kampus tuh ada siswi pindahan baru dari Oxford, London yang pindah ke kampus mereka. Nah, di sini sebenarnya Sharma udah ngeh karena sebelumnya dia udah dikasih tahu Pak Malhotra yang bisa dibilang kepala lah di kampus itu. Nah, udah dikasih tahu kalau misal putrinya akan pindah dari Oxford ke kampus mereka, dan di sini Sharma udah ngeh. Nah, di sini semua cowok-cowok itu terpukau dengan kedatangan Tina ini, termasuk Rahul. Dia juga terpukau nih. Tapi karena Rahul ini kayak orangnya gengsian gitu, seumur-umur dia nggak ngejar cewek, tapi cewek yang ngejar dia gitu. Jadi dia tuh nggak mau ngejar-ngejar Tina, padahal aslinya tuh dia kayak kesemsem gitu lah sama kedatangan Tina ini. Nah, sampai-sampai karena kegengsian Rahul ini, dia nggak mau secara terang-terangan menunjukkan kalau dia suka sama Tina. Alhasil dia milih mengganggu Tina lah ini. Dia tuh sempet suruh Tina kayak nyanyi lagu Hindi gitu untuk membuktikan rasa kebudayaannya. Karena sudah lama dia di London dan nggak balik ke Indonesia. Kok ke Indonesia? Ke India lah maksudku. Nah, terus di sini Tina itu kayak mulai bernyanyi lagu Hindi, dan di situ kayak semua orang itu terpukau kepada Tina, termasuk Rahul ini. Tapi dia tetap gengsi. Ya udahlah ya, biarin aja. Kalau ada yang tanya terus gimana bisa tercipta cinta segitiga ini? Nah, jadi ini ada peristiwa yang membuat Sharma salah paham. Nah, jadi scan ini beralih ke dalam kelas. Jadi di mana di kelas ini tuh ada seorang dosen yang bertanya kepada mereka apa itu cinta. Jadi dosen ini pada awalnya itu mengarahkan pertanyaan itu ke Sharma, dan tentu saja karena Sharma ini orangnya tomboy, pastilah dia nggak
bisa menjawab pertanyaan itu. Dan pada akhirnya pertanyaan ini pun dialihkan ke Rahul. Dan di sini Rahul itu menjawab kalau cinta adalah persahabatan. Dan scan inilah yang membuat Sharma ini mulai salah paham. Dan dia mulai mengira kalau Rahul itu suka sama dia. Karena kesalahpahaman Sharma inilah, akhirnya keesokannya Sharma pun merubah semua penampilannya mirip dengan Tina guys. Dan tentu saja bukannya dipuji, Sharma justru diolok-olok sepanjang jalan kampusnya itu. Karena nggak biasanya tuh Sharma pakai pakaian yang seperti wanita macam itu gitu kan. Karena biasanya Sharma pakai celana pria, pakai baju pria, terus tiba-tiba dia pakai rok, terus pakai bando. Oke lah, setelah sekian lama, akhirnya Sharma ini pun menyadari kalau ternyata dia tuh suka juga sama Rahul gitu. Benar yang dikatain ibu kos kemarin, kalau hati-hati jangan suka main sama Rahul, nanti bisa suka. Suka beneran kan itu Sharma. Nah, setelah itu Sharma itu ingin menyampaikan perasaan cintanya inilah kepada Rahul. Dia berangkat menemui Rahul, dan di saat dia mau kayak menyampaikan perasaannya ini, dan di situ Rahul bilang I love you gitu. Di sini Sharma itu berpikir kalau Rahul itu juga suka sama dia karena bilang I love you tadi itu kan. Dan tapi ternyata setelah itu Rahul bilang, gimana kalau misalkan dia bilang itu sama Tina? Nah udah deh, hancur perasaan Sharma itu. Ternyata Rahul memang benar suka dengan Tina, dan Sharma hanya suka sendirian dengan Rahul. Semenjak pengakuan cinta pada saat itu, Sharma memutuskan untuk pergi dari daerah tersebut. Dia memilih pulang dan tidak melanjutkan kuliahnya pada saat itu dengan alasan kalau ayahnya sedang sakit. Nah, semenjak saat itulah Sharma sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Rahul dan juga Tina. Dan akhirnya cerita yang ditulis oleh Tina untuk anaknya Anjali ini selesai guys. Kita kembali ke Anjali kecil yang sedang membaca suratnya. Nah, di sini di surat ini Tina juga berpesan untuk menyatukan Sharma dengan Rahul karena sebelumnya sebenarnya Tina ini sudah sadar kalau dia adalah perusak persahabatan antara Rahul dan juga Sharma gitu. Tina itu merasa kayak gitu, makanya dia merasa bersalah dan menyuruh anaknya yang berusia 8 tahun ini untuk menyatukan Sharma dengan Rahul. Walaupun Tina ini sudah meminta anaknya untuk menyatukan Sharma dengan Rahul, tapi sepertinya permintaan ini tuh sudah terlambat. Karena di sisi lain di rumah Sharma ini sedang diadakan kayak upacara pertunangan gitu antara Sharma dengan Aman, yang sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahannya. Tapi guys, entah gimana ceritanya, pernikahan antara Sharma dengan Aman ini pada akhirnya tuh diundur karena doa si kecil ini, karena doa Anjali ini yang tidak mau lah kalau misal Sharma ini kayak nikah dengan Aman. Akhirnya pernikahan mereka diundur karena ibunya Sharma ini percaya kalau pada saat itu tuh bukan hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, kayak percaya dengan pendeta gitu lah. Karena acara pernikahannya ini diundur, akhirnya Sharma ini memutuskan untuk pergi ke tempat perkemahan itu. Dan di situ Sharma itu kayak bertemu dengan banyak sekali anak-anak. Nah tapi guys, entah kenapa Anjali ini bisa melacak keberadaan dia, dan akhirnya Anjali pun ini menyusul ke tempat perkemahan itu, ke tempat perkemahan yang sama dengan tempat yang didatangi oleh Sharma. Dan di situ mereka mulai bertemu, tapi Sharma ini masih belum mengetahui kalau Anjali ini adalah anak dari sahabatnya, yaitu Rahul. Di sisi belahan dunia lain, Rahul ini sedang uring-uringan karena Anjali ini pergi bersama neneknya tanpa izin dirinya. Alhasil Rahul menemui lah itu kesukaan Anjali, kayak acara TV gitu. Namanya itu Nilam, dan di situ Rahul mulai mengatakan kalau pulanglah Anjali gitu. Aku sangat merindukanmu Anjali, kau di mana? Kenapa gak ada kabar? Akhirnya Rahul bilang kayak gitu. Dan di sisi lain, Sharma ini yang sebenarnya namanya juga pada saat itu sama dengan Anjali, tapi kali ini aku panggil Sharma karena biar gak bingung lah ya. Nama dia kan Anjali Sharma, seharusnya namanya Anjali, tapi aku panggil Sharma aja. Nah, terus Sharma ini tuh kayak mengira kalau misal Rahul ini merindukan dia. Hasil dia terpana untuk beberapa saat kan. Nah, tapi ternyata pada saat itu Rahul melanjutkan kalau Anjali itu adalah putrinya yang berusia 8 tahun dan sedang pergi ke tempat perkemahan itu. Dan disitulah
Sharma ini kaget dan akhirnya menemui Anjali, dan di situ dia melihat Anjali sedang tidur sambil memeluk foto ibunya yang sebelumnya Anjali bilang kalau ibunya ini sudah meninggal. Dan di situ Sharma ini pun mengecek foto dari ibu Anjali ini, dan ternyata fotonya itu adalah foto Tina, sahabatnya Sharma. Berarti fix kalau Anjali ini adalah anak Rahul dan juga Tina, guys. Setelah mengetahui kenyataan itu, ya sudah, Sharma ternangis-nangis itu mengetahui kalau ternyata Tina sudah meninggal dan dia sudah memiliki anak dengan Rahul, dan sekarang anaknya itu lagi ada di depannya. Anjali ini anak dia gitu. Ternangis-nangis dia, guys. Nah, keesokan harinya Rahul ini mendapatkan telepon kalau Anjali ini sedang sakit. Alhasil Rahul ini pun menyusul Anjali ini ke perkemahan itu. Dan disitulah Dan disitulah Rahul dengan Sharma ini bertemu, dan akhirnya mereka melepas rindu lah itu berdua. Dan di situ Rahul begitu terkejut karena penampilan Sharma yang dulu sangat tomboy dengan rambut pendeknya itu dan dia memakai celana, sekarang Sharma memakai sari, rambutnya panjang, dia bermake up, cantik kali itulah Sharma, guys. Setelah melepas rindu berhari-hari di tempat perkemahan itu, Aman, yaitu tunangannya Sharma ini, dia datang untuk menjemput Sharma karena mereka akan melangsungkan pernikahan sebentar lagi gitu. Dan di situ Rahul tuh terkejut karena dia sudah menaruh perasaan sepertinya ya kepada Sharma. Dan pada akhirnya saat hari pernikahan antara Sharma dan Aman inilah Sharma tuh ternangis-nangis, dia nangis lagi, Sharma nangis terus dia di sana. Terus akhirnya Aman tuh sadar kalau sepertinya Sharma ini tidak ingin nikah dengan dia, dan alhasil Aman menyarankan saja Sharma ini nikah dengan Rahul, dan pada akhirnya Sharma ini berhasil lah menikah dengan Rahul. Ini endingnya agak aneh karena ini pernikahannya udah ditetapkan gitu dengan Aman, lalu kenapa nikahnya bisa semudah itu dengan Rahul gitu. Dan sebelumnya ya guys, ini waktu Rahul masih dengan bukan Rahul dengan Anjali, Rahul masih dengan Sharma dan juga Tina. Ini mereka sempat melihat bintang jatuh gitulah, dan di situ mereka bertiga tuh kayak memejamkan mata, dan di situ entah apa yang diminta oleh mereka, tapi kalau dari perkiraan aku sepertinya Tina ini meminta Rahul, Rahul meminta Tina, dan Sharma ini meminta Rahul. Alhasil mereka mendapatkan apa yang diinginkan mereka, walaupun waktunya itu agak nggak tepat gitu. Ya, seperti itulah guys cerita dari kisah Kuch Kuch Hota Hai ini. Uh, Sorry banget kalau aku penyampaiannya agak bingung karena ini day one aku buka CBC cerita bareng Citra gitu, dan sebelumnya aku nggak pernah cerita kayak gini, nggak pernah cerita langsung kepada kalian kayak gini guys, mata ke mata. Jadi next time mungkin kita cerita apa ya? Kayaknya kita akan nge-review berbagai macam film lainnya gitu. Bye guys, see you. Pelajaran di sini, masih banyak cowok di luar sana dan masih banyak cewek di luar sana. Jadi janganlah ternangis-nangis hanya karena satu cowok. Kasian itu Aman, harusnya nikah sama dia aja, lebih ganteng, lebih kaya, ya kan, lebih gagah. Ngapain sama Rahul yang jelas-jelas udah punya anak, udah duda gitu kan. Emang aneh kali nih Sharma, aneh kali kau. Bye.